Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, yaitu berzikir, tahlil, tahmid, memberikan hadiah Fatihah kepada almarhum dan almarhumah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya dan Allah catat daripada amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah. Telah berkata al-faqih rahimahullah, hadatsani jama'atun minal fuqaha'i bi asabihim an Uqbata bin Muslim. Kata Al-Faqih Mu'allif telah menceritakan kepada saya sekelompok ulama dari kalangan ahli fikih dengan sanad mereka an Uqbah bin Muslim, dari Uqbah bin Muslim, an Samir dari Samir al-Usbuhi, hadasahu annahu dahal al-Madinata. Samir al-Asbuhi telah menceritakan sesungguhnya ia pernah masuk ke kota Madinah. Pagi dan huwa birajulin qad ijtama'a alaihi nasu. Begitu Samir al-Usbuhi masuk ke kota Madinah, tiba-tiba ia melihat ada seorang laki-laki tersebut dikerumunin alaihi nasu, atasnya oleh manusia. Fakultu maka aku berkata, man haja, siapa orang ini? Faqalu Abu Hurairah. Maka mereka menjawab, ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Beliau ini terkenal dengan Abu Sufah. Beliau seorang sahabat dan juga pencatat hadis terbanyak. Tidak kurang dari 5.000 hadis dicatat oleh beliau. Maka kita temukan riwayatan hadis itu banyak yang berasal dari Abu Hurairah. Fadanautu minhu, maka aku mendekat kepada Abu Hurairah wa huwa yuhaddisun nasa, dan Abu Hurairah sedang menceritakan kepada manusia. Fala masa kata, maka tatkala berhenti atau diam, wa khala, dan jamaah berpada sepi, qultu lahu, aku berkata kepada Abu Hurairah, ansadukallaha hadasani hadisan sami tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, ajarkanlah saya karena Allah akan hadis yang telah engkau terima dari Rasulullah SAW. Wa hafidtahu, dan hadis yang telah engkau hafal. Wa hadisaka bihi, yang telah engkau ceritakan dengan hadis tersebut. Wa alim tahu, dan telah engkau amalkan. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, ukut, kalau begitu duduklah engkau. Li uhadditsuka bi hadisin, untuk aku ceritakan kepada engkau sebuah hadis. Hadis sahur Rasulullah SAW. Yang hadis tersebut diceritakan dari Rasulullah SAW. Mama ana ahadun ghairi, yang ketika Rasulullah menyampaikan itu, tidak ada seorang pun selain aku. Jadi ini Samir al-Usbuhi
melihat Abu Hurairah lagi dikerubuni manusia. Maka kemudian Samir al-Usbuhi bertanya, siapa orang ini? Maka manusia menjawab, ini Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah lagi menceritakan atau memberikan nasihat kepada manusia, kepada orang-orang. Maka begitu selesai memberikan cerita, artinya udah berhenti, kemudian suasana udah sepi, maka Samir al-Usbuhi mendekatlah kepada Abu Hurairah, lalu berkata, wahai Abu Hurairah, ajarkanlah kepadaku karena Allah sebuah hadis yang telah engkau terima, engkau dengar dari Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, kemudian kemarilah engkau, ya, akan aku jalan untuk duduklah engkau untuk aku ceritakan dengan sebuah hadis yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, yang tidak pernah Rasulullah ketika itu sedang menceritakan, yang tidak ada selain daripada diriku ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Ghairi wa ghairuhu, selainku dan selain orang. Sumana sago nasgotan Aisyahako sahkotan. Kemudian menangislah Abu Hurairah sesegan dengan satu sesegan, tarikan nafas. Aisyahako sahkotan, jelasnya satu kali isakan. Pahorok maksian, maka kelengerlah Abu Hurairah pingsan, dalam keadaan pingsan, alaihi atas. Pamakasa alaihi qalilan, maka kemudian sadarlah Abu Hurairah sebentar. Abu Hurairah diamlah, alaihi qalilan sebentar. Suma apa kok, kemudian sadar, bangkit lagi. Wa masah wajahu, Abu Hurairah menyapu wajahnya, mengusap wajah. Pakola, lalu berkata setelah bangun dari pingsan, liuhad bisa naku bihadisin hadisani Rasulullah SAW, akan aku ceritakan kepada engkau sebuah hadis yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Suma nasgotan, kemudian nangis lagi Abu Hurairah, ukhra, dengan tangisan yang lain, sesegan lagi. Pamakasa, kemudian Abu Hurairah diam, tarik nafas tawilan, dengan tarikan nafas yang lama. Suma apa kok, kemudian sadar setelah pingsan. Wa masa wajahu, kemudian Abu Hurairah mengusap wajahnya. Pakola, liuhad disanakum, la uhad disanakum, bukan li itu. La uhad disanakum, akan aku ceritakan kepada engkau bihadisin hadisani, dengan sebuah hadis yang telah diceritakan Rasulullah SAW. Suma nasgotan, kemudian bersesuaian lagi Abu Hurairah dengan bersesuaian yang lain. Pamakasa, kemudian tarik nafas tahuan yang lama. Suma apa kok, kemudian sadar. Wa masa wajahu, usap kepalanya. Pakola, maka berkatalah Abu Hurairah, hadasani Rasulullah SAW, telah menceritakan kepada saya Rasulullah SAW. Pakola, lalu dia bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati, sesungguhnya Allah yang maha pemberi berkah, wa ta'ala likmalun, apabila terjadi hari kiamat, yakti baina khalqihi, Allah akan menghukumkan di antara makhluk-makhluknya. Fakulu ummatin jaziyatun, maka setiap umat mereka akan bertekuk lutut. Fa'awalu mayyud abi rajulun, maka yang paling dulu dipanggil adalah seorang laki, qad jama'al Qur'ana, yang dia itu telah menghafal Al-Qur'an. Wa rajulun qutila fisabilillah, jamaah ini maksudnya menghafal, ya, bukan yang ngumpulin, tapi boleh diarti ngumpulin juga kalau secara harfiah. Wa rajulun qutila fisabilillah, yang kedua laki-laki yang terbunuh di dalam fisabilillah. Wa rajulun kasirul mali, yang ketiga laki-laki yang banyak hartanya. Jadi pada hari kiamat Allah memberikan atau menghukumkan kepada makhluk-makhluknya, yang paling dulu dipanggil laki-laki yang hafal Quran, yang kedua yang terbunuh fisabilillah,
yang ketiga orang yang banyak harta. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman lil qari'i, kepada orang yang hafal Quran, yang rajin baca Quran, lil qari'i, bukan baca doang. Alam u'allimuka ma anjaltu ala rasuli, ya. Tidakkah engkau tahu telah aku ajarkan kepada engkau ma anjaltu, akan apa yang telah aku turunkan ala rasuli, kepada rasulku. Qala bala, orang yang hafal dan rajin baca Quran itu berkata, tentu ya Rasul, aku sudah tahu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Qala, lalu Allah berfirman, Fabimaja alinta bima alinta. Fabimaja, maka bagaimanakah amil tak engkau mengamalkan Al-Quran, bima alinta, pada Al-Quran yang telah engkau ketahui. Qala kuntu aku mubihi anak alaih. Orang itu menjawab, aku dulu waktu di dunia adalah orang yang selalu melaksanakan atau menegakkan di sepanjang malam, wanahari, dan di sepanjang siang. Jadi dia mengamalkan Al-Quran. Aku mubihi, menegakkan atau mengamalkan Al-Quran anak alaili, pada sepanjang malam, wanahar, dan siang. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman lahu kepada lil qari, kadzab tak engkau berdusta. Wa taqulul malaikatu, dan malaikat juga berkata, para malaikat, kadzab tak engkau telah berdusta. Bal aratta ayyuqala fulanun qari'un, akan tetapi engkau ini pengen dibilang sama manusia orang yang rajin baca Quran. Jadi dia lihat hidupnya. Pakon kila dalika, maka sungguh dikatakan yang demikian. Bayu qalu li sahibil mali, yang kemudian ditanya bagi orang yang banyak harta, maja amil tapi ma ataituka bi, ya, bagaimanakah engkau mengamalkan pada harta yang telah aku datangkan kepada engkau, bihi, dengan harta tersebut. Qala kuntu asalu bihi, dia menjawab, aku adalah orang yang menyambungkan bihi, dengan perantara harta, ar-rohima, akan tali silaturahmi. Jadi dia royal keluarganya. Wa atasaddaku, dan aku bersedekah bihi, dengan harta. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman, kadzab tak engkau berdusta. Wa taqulul malaikatu kadzab tak, malaikat juga berkata engkau dusta. Bal arta ayyuqala fulanun jawadun sahih, akan tetapi engkau ingin dikatakan sebagai orang yang pemurah lagi dermawan. Wa huwa didul bakhil, jawad dan sahih itu kebalikan atau lawannya daripada bakhil, kikir. Apabila jalika, maka sungguh dikatakan yang demikian, wa yuta billahi kutila fisabilillah, didatenginlah orang yang terbunuh fisabilillah. Fayaqulu lahu, maka dikatakan atau ditanya kepadanya, limada kutilta, bagaimana, kenapa engkau bisa terbunuh? Qala qataltu fisabilillah, aku terbunuh di jalan engkau ya Rabb. Hatta qultu, sehingga aku berkata, fayaqulullahu ta'ala, kutil itu sehingga aku terbunuh. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, kadzab tanpa berdusta. Wa taqulul malaikatu, malaikat berkata, kadzab tanpa berdusta. Bal arta ayyuqala laka fulanun jariun, engkau melakukan itu bukan karena aku dan terbunuh di jalan, itu maksud begitu. Akan tetapi engkau kepengen dikatakan oleh manusia kalau engkau itu adalah orang yang sangat pemberani. Maka qala dalika summa daraba Rasulullah, maka sungguh dikatakan yang demikian, si fulan
Suma doroba Rasulullah SAW, kemudian merepuklah oleh Rasulullah SAW biadihi dengan tangannya ala rukbatai atas dua pundakku, kata Abu Hurairah. Rukbatan lutut bukan pundak. Pakola maka berkata ya Abu Hurairah wa Abu Hurairah ulaika salah satu mereka orang-orang yang tiga itu awalu khalqillahi ta'ala, yang pertama adalah makhluk Allah Ta'ala. Terus arubihim dirasakan kepada mereka anar yaumil qiyamah, apa api neraka pada hari kiamat. Qala maka berkata musannif balagha dalika maka sampai yang demikian al-khabar ila Muawiyah kepada Muawiyah pabaka bukan sadidan, maka Muawiyah pun nangis dengan sangat dahsyat, dengan tangis yang dahsyat. Wa qala sadaqallah, dan Muawiyah berkata maha benar Allah wa rasulahu dan rasul. Suma qara hadil ayat, kemudian Muawiyah membaca ayat man kana yuridul hayata dunya wa jinataha muwaffa ilaihi. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, muwafi ilaihim maka akan kami cukupkan kepada mereka. Amalahum amal mereka fiha di dalam dunia, wa hum fiha la yubkhasun, dan bermula mereka di dalam dunia itu tidak dikurangi. Ulaika allazi laisa lahum fil akhirah, dan mereka itulah orang-orang yang tidak bagi mereka itu balasan di akhirat, ilanar kecuali neraka. Kalau orang udah punya dunia doang ya neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan dihapuslah apa yang telah mereka lakukan di atas dunia. Wa batilun itu tertolak, maka yang malun akan apa yang pernah mereka lakukan. Waqala Abdullah bin Hanif al-Intoki, dan berkata Abdullah putranya Hanif al-Intoki, yaqulullahu ta'ala li abi yaumil qiyamah wallahu alam bihaqqi murad. Jadi intinya kita harus ikhlas dalam melakukan amal ibadah kita. Jadi kudu ikhlas semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian. Adapun setelah kita itu ikhlas lalu ada orang yang memuji, itu ujian. Atau setelah ikhlas ada orang yang mencaci, itu juga ujian. Maka ucapkanlah ketika dipuji dan dicaci, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.